Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertakwa telah mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat kesyirikan sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami memohon pertolongan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali cara, banyak sekali sebab, banyak sekali alasan untuk kita beribadah kepada Allah semata, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara yang paling bisa kita lakukan adalah dengan mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah menjadikan kita hidup di dunia ini untuk beramal saleh yang nantinya akan kita bawa menjadi bekal di kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, esahkanlah Allah Subhanahu wa taala semata yang telah menciptakan engkau dan orang-orang sebelum engkau, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan manusia bukan hanya satu jenis, bahkan ada dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan, yang dimana nikmat tersebut Allah berikan supaya kita beribadah dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang mana Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Dan Allah ciptakan dari Adam tersebut istrinya, yaitu Hawa. Dan Allah ciptakan dari keduanya manusia yang bermacam-macam dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Maka bertakwalah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat Allah yang perlu kita ingat supaya kita bisa beribadah kepada Allah dan mengesahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita makan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita minuman yang dimana dengannya kita bisa hidup di dunia ini dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana lanjutan ayat yang tadi disebutkan, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah dan mengesahkannya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'al fa anzala bihi minas samarati rizqan lakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini hamparan, telah menjadikan langit ini bangunan yang tidak ada tiang penyangganya, dan telah menurunkan dari langit air hujan yang dengannya tanaman itu tumbuh dan mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rizki untuk kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan rizki ini hanya untuk kalangan manusia, namun juga untuk kalangan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan yang termasuk ke dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah mengatur segala apa yang ada di muka bumi ini. Telah menjadikan adanya siang dan malam, telah menjadikan adanya matahari dan bulan yang dimana mereka tidak mendahului antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang namanya tabrakan antara matahari dan bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala sesuatu di muka bumi ini yang ujung-ujungnya kita disuruh beribadah kepada Allah atas nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yunus, "Innal rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh." Yang artinya sungguhnya Rabb kalian yaitu Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala urusan dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah Rabb kalian Allah, dan ibadahilah dan esakanlah hanya beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara nikmat Allah yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga telah mengutus kepada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul, yang dimana dengannya kita bisa beribadah, yang dimana dengannya kita bisa masuk ke dalam surga, yang dimana ibadah kita tidak sah kecuali dengan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Dan tidaklah orang-orang musyrik dan ahlul kitab mereka itu terpecah belah sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Allah sebutkan, "Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah," yaitu seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci yang di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Sampai Allah menyebutkan ayat setelahnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan dengan nikmat tersebut mereka pun tidaklah diperintah hanya untuk beribadah kepada Allah semata dengan penuh rasa ikhlas. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat yang lain yang perlu kita ingat supaya kita bisa mengesahkan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada kita, rasa nyaman, menghilangkan rasa gundah gulana kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Quraisy, "Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf," yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka makanan dan telah memberikan mereka rasa aman. Maka di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka ibadahilah Rabb pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang dengannya kita bisa sadar bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam penyembahan kepada Allah. Hanya Allah lah yang harus diesakan, tidak ada yang lain. Karena barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka sungguhnya ia telah melakukan kezaliman yang nyata. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita, maka kalau kita balas dengan keburukan, itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Sebagaimana ketika kita mendapatkan seseorang melakukan banyak kebaikan kepada kita, maka ketika kita membalas kebaikan tersebut dengan keburukan, maka itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Dan hal ini menjelaskan bahwasanya tidak ada alasan untuk kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu datang bertubi-tubi setiap waktu, setiap jam, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kita. Di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara ibadah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, di 10 awal Dzulhijjah, di hari-hari tasyrik, adalah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wajal. Janganlah kalian berpuasa di hari-hari tasyrik, karena hari-hari tasyrik merupakan hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah. Dan salah satu bentuk zikir kepada Allah adalah memperbanyak doa kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu juga zikir, yaitu takbir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap penghujung salat-salat fardu. Dan yang terakhir adalah yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah, banyak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Ala wa sallu wa sallimu ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah faqad amarakumullahu bidzalika faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'alillahumma biladal muslimina biladan aminatan mutma'innan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.